Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait materi dalam mata kuliah analisis laporan keuangan dengan judul aktivitas pendanaan. Namun, sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok satu, saya sendiri, Gibran Hadri dengan NIM akhir 031 dan teman saya Rahmani Novita dengan NIM akhir 022, Rani Nurulisa dengan NIM akhir 016, Ahmad Aldi Ristoni dengan NIM akhir 197 dan Rahayu Pratiwi dengan NIM akhir 166. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait aktivitas pendanaan. Namun sebelum itu kita akan melihat bahwa dalam aktivitas pendanaan ini dibagi menjadi 6 kegiatan, yaitu yang pertama ada kewajiban, ada sewa, imbalan pasca pensiun, kontingensi dan komitmen, pendanaan di luar neraca, dan ekuitas pemegang saham. Namun, sebelum itu, kita harus menjelaskan bahwa apa sih aktivitas pendanaan itu. Aktivitas pendanaan bisnis umumnya didanai melalui dua sumber utama, yaitu kewajiban utang dan ekuitas, di mana perusahaan dapat memilih untuk menggunakan dana dari pihak ketiga, seperti bank untuk meminjam, ataupun obligasi, yang termasuk kategori kewajiban. Nah, sedangkan dalam sesi ekuitas, pendanaan juga berasal dari banyaknya investor melalui penerbitan saham yang termasuk ke dalam ekuitas. Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang menerapkan pendanaan ini berasal dari keduanya untuk menjaga stabilitas dan fleksibilitas dari keuangan. Nah, yang pertama, tadi kita sudah menjelaskan bahwa terdapat 6 kegiatan dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, kita akan membahas terkait kewajiban. Kewajiban atau liabilitas merupakan klaim pihak luar atau aset dan sumber daya perusahaan kini dan masa depan. Kewajiban dapat berupa pendanaan atau operasi dan biasanya didahulukan daripada pemegang ekuitas. Nah, dalam kewajiban ini terdapat dua bentuk kewajiban, yaitu kewajiban pendanaan dan kewajiban operasi. Nah, selain itu, kewajiban itu juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kewajiban lancar atau kewajiban tidak lancar. Nah, kewajiban lancar atau jangka pendek merupakan kewajiban yang pelunasannya memerlukan penggunaan aset lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Yang mungkin teman-teman dari kalau anak akuntansi itu sudah tahu nih apa-apa aja sih kewajiban lancar itu atau liabilitas jangka pendek gitu. Yang dimana rata-rata dalam pelunasannya itu jangka waktu itu kurang dari 1 tahun. Pastilah dari teman-teman akuntansi atau anak-anak ekonomi itu juga, sudah juga tahu. Nah, kemudian yang kedua adalah kewajiban tidak lancar atau liabilitas jangka panjang bisa disebutnya yang teman-teman familiar, di mana kewajiban tak lancar atau jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh temponya itu tidak dalam waktu 1 tahun atau satu siklus operasi. Dan itu tuh biasanya lebih panjang. Nah, kalau kewajiban lancar itu misalnya ada utang usaha ataupun utang bank yang jangka waktunya pendek. Kalau kewajiban tidak lancar bisa saja juga utang kepada bank atau obligasi yang jangka waktunya panjang seperti itu. Nah, dalam menganalisis kewajiban, kita tuh harus bisa menganalisis penjelasan kewajiban berikut. Saya akan menjelaskan terkait ketentuan, kondisi, dan batasannya. Fitur penting dalam analisis kewajiban. Yang pertama adalah ketentuan utang. Dalam menganalisis kewajiban, kita tuh harus bisa menganalisis ketentuan utangnya, seperti tanggal jatuh tempo, tingkat bunga, pola pembayaran, dan jumlah. Kalau misalnya teman-teman tahu dalam pencatatan akuntansi itu pasti ada yang nama termin, N/30, N15 seperti itu. Diskon juga perlu kita perhitungkan dalam menganalisis kewajiban kita. Nah, kemudian yang kedua adalah pembatasan pemakaian sumber daya dan pelaksanaan aktivitas bisnis. Tentu dengan kita melakukan peminjaman hutang atau melakukan kewajiban, tentu harus ada yang dikorbankan aktivitas bisnis atau aset jangka pendeknya. Nah, kira-kira itu kita harus memperhatikan terhadap pemakaian sumber daya dan pelaksanaan aktivitas bisnis. Apakah setelah dengan adanya kewajiban ini, pembatasan sumber daya dan pelaksanaan aktivitas bisnis kita tuh dapat terganggu, itu perlu kita analisis. Nah, kemudian yang ketiga adalah
kemampuan dan fleksibilitas untuk memperoleh pendanaan selanjutnya. Nah, kita juga harus menganalisis apakah dengan kita melakukan kewajiban di suatu objek A, apakah akan bisa memperoleh pendanaan selanjutnya. Bisa saja kita tidak memerhatikan termin dan lain-lain, kita terhambat oleh suatu aktivitas pendanaan yang awalnya dan tidak bisa melanjutkan kepada aktivitas pendanaan lanjutan selanjutnya atau yang akan datang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, yang keempat adalah kewajiban untuk modal kerja perbandingan utang terhadap ekuitas atau debt to equity dan ukuran keuangan lainnya. Nah, kalau dalam analisis laporan keuangan itu ada namanya rasio. Nah, kita harus bisa melihat apakah rasio debt to equity dan ukuran keuangan lainnya itu benar-benar sesuai dengan angka yang produktif dan di batasnya seperti itu. Jangan sampai nanti rasio-rasio keuangan debt to equity, contohnya itu terlalu tinggi. Misalnya nanti utangnya terlalu tinggi, tidak bisa diikuti dengan aset lancarnya seperti itu. Tentu akan mempengaruhi dalam proses pelunasannya. Nah, kemudian yang kelima ada fitur konversi kewajiban yang bersifat difusi dan yang terakhir adalah larangan atas pembayaran pembayaran atas dividen. Nah, kita lanjut yang kedua, apa namanya? Untuk aktivitas pendanaan, yaitu adalah sewa. Sewa atau lease merupakan perjanjian kontraktual antara pemilik atau disebut lessor dan penyewa atau les. Perjanjian tersebut memberi hak kepada lessor untuk menggunakan aset yang dimiliki lessor selama masa sewa. Nah, jenis-jenis sewa itu ada dua. Yang pertama adalah sewa pendanaan, yaitu di mana lessor mencatat sewa sebagai penjualan dan transaksi pendanaan. Sedangkan yang kedua adalah jika diklasifikasikan sebagai sewa guna usaha, ini baik aset yang disewakan maupun kewajiban sewa diakui dalam neraca sewa lainnya dicatat sebagai sewa operasi. Jadi ada dua nih. Yang pertama adalah sewa pendanaan dan juga sewa operasi. Nah, bagaimana akuntansi dalam pelaporan sewa? Nah, yang pertama itu adalah klasifikasi dan pelaporan sewa. Klasifikasi les dalam mencatat sewa sebagai capital les jika pada saat terjadinya memenuhi salah satu dari keempat kriteria berikut. Yang pertama, rapat transfer kepemilikan aset kepada les pada akhir masa sewa. Yang kedua, terdapat opsi untuk membeli aset pada harga murah. Yang ketiga, masa sewa 75% atau lebih dari estimasi umur ekonomi aset. Yang keempat, nilai sekarang pembayaran sewa minimum lainnya sebesar 90% atau lebih dari nilai wajar aset dikurangi dengan kredit pajak investasi yang dikurangi oleh lessor. Dan yang terakhir, sewa dapat diklasifikasikan sebagai operating loss jika tidak ada satupun kriteria tersebut yang dipenuhi. Nah, kemudian bagaimana akuntansi pelaporan sewa dalam pengungkapan sewa? Nah, aturan akuntansi mensyaratkan perusahaan dapat kapitalis untuk melaporkan aset sewa maupun kewajiban sewa dalam neraca. Terlebih lagi, perusahaan harus mengungkapkan komitmen sewa di masa depan untuk kapitalis dan operationalis di tingkat pembatalan. Nah, yang ketiga itu analisis sewa, di mana pada bagian ini akuntan melihat dampak operating loss dan capital loss terhadap laporan keuangan. Bagian ini memberikan bagian yang spesifik tentang bagaimana menyesuaikan laporan keuangan untuk operator loss dan dicatat sebagai capital loss. Nah, selanjutnya setelah kita membahas sewa, yang ketiga aktivitas pendanaan adalah imbalan pasca pensiun, di mana manfaat pasca pensiun atau imbalan pasca pensiun selain pensiun atau manfaat lain pasca pensiun karyawan merupakan manfaat yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pensiunan dan anggota keluarganya. Komponen dasar dari OPEP atau kita bisa sebut dengan imbalan pasca pensiun adalah manfaat perawatan kesehatan, perlakuan akuntansi dan ekonomi yang mendasari dalam imbalan pasca pensiun sangat mirip dengan perlakuan untuk pensiun dalam SPAS 158 mengatur akuntansi baik bagi pensiun terutama dengan pensiun lainnya. Nah, adapun yang dicatat dalam peraturannya adalah perlakuannya adalah yang pertama adalah biaya OPEP atau other post-retirement employee benefit atau imbalan pasca pensiun diakui saat terjadi, bukan saat dibayarkan. Kemudian yang kedua, aset OPEP atau imbalan pasca pensiun disaling hapus
atau offset dengan kewajiban OPEP dan pengembalian dari aset ini disaling hapus dengan biaya OPEP. Nah, yang terakhir adalah keuntungan dan kerugian aktuaria, biaya jasa lalu, dan kelebihan tingkat pengembalian atas pengembalian yang diharapkan ditangguhkan dan kemudian diamortisasi. Jadi, untuk pencatatan manfaat pasca pensiun itu atas pengembalian yang diharapkan atau yang ditangguhkan itu nanti akan diamortisasi. Nah, kemudian aktivitas yang keempat adalah kontingensi dan komitmen, di mana kontingensi atau contingencies merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaian bergantung pada suatu atau lebih peristiwa di masa depan. Kerugian kontingensi yang disebut kewajiban kontingensi atau bersyarat, contingent liability, merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan. Kerugian ini harus memenuhi dua kondisi, yaitu yang pertama, besar kemungkinan bahwa aset akan turun nilainya atau kewajiban akan timbul. Atau yang kedua adalah jumlah kerugian harus dapat diestimasikan dengan memadai. Nah, komitmen atau yang pertama tadi kita sudah membahas rate contingency, sekarang adalah komitmen. Komitmen merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan berdasarkan kinerja di masa depan sesuai dengan kontrak. Komitmen tidak dapat diakui dalam laporan keuangan karena peristiwa seperti penentangan kontrak atau penerbitan pesanan, pembelian bukan merupakan transaksi yang lengkap. Semua komitmen memerlukan pengungkapan faktor-faktor penting atas kewajiban komitmen termasuk jumlah, kondisi, dan waktu. Jadi komitmen itu biasanya tidak bisa diungkapkan dalam laporan keuangan. Karena apa? Karena tidak adanya transaksi yang lengkap seperti itu. Nah, selanjutnya aktivitas yang kelima adalah pendanaan di luar neraca. Di mana pendanaan di luar neraca atau off balance financing adalah tidak tercatatnya kewajiban pendanaan tertentu. Pendanaan di luar neraca diterapkan untuk lebih mencerminkan kewajiban, diciptakan transaksi baru yang inovatif untuk menggantikannya. Nah, dalam pendanaan di luar neraca ini ada yang namanya purchase agreement dan throughput agreement, di mana perusahaan sepakat untuk membeli barang sejumlah tertentu melalui fasilitas pemrosesan atau take or pay arrangement, di mana perusahaan memberikan jaminan untuk membayar sejumlah barang tertentu, diperlukan atau tidak. Variasi dari rancangan ini melibatkan penciptaan entitas terpisah dan kemudian menyediakan pendanaan tidak lebih dari 50% kepemilikan. Nah, perusahaan biasanya menempatkan transaksi ini sebagai investasi dalam ekuitas dan tidak mengkonsolidasikannya dalam laporan keuangan perusahaan. Itu beberapa contoh dari aktivitas pendanaan yang berada di luar neraca. Dan yang terakhir, aktivitas pendanaan adalah aktivitas pemegang saham, di mana ekuitas mengacu pada pendanaan oleh pemilik atau pemegang saham perusahaan. Pemegang saham dihadapkan pada risiko tertinggi perusahaan. Analisis atas ekuitas harus mempertimbangkan pengukuran dan pelaporan standar ekuitas pemegang saham. Analisis untuk pemegang saham meliputi beberapa berikut. Nah, yang pertama itu dengan mengklasifikasikan dan memisahkan sumber utama pendanaan ekuitas. Yang kedua adalah mempelajari hak untuk kelompok-kelompok pemegang saham dan prioritas mereka dalam likuidasi. Yang ketiga adalah mengevaluasi pembatasan hukum untuk distribusi ekuitas. Yang keempat adalah menelah kontrak, ketentuan hukum dan pembatasan lainnya atas distribusi saldo laba. Dan yang terakhir adalah menilai ketentuan dan profesi sekuritas yang dapat dikonversi atau convertible securities, opsi saham, dan kesepakatan lainnya yang berpotensi menerbitkan saham. Nah, itu tadi 5 aktivitas pendanaan yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang termasuk dalam analisis laporan keuangan. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi semuanya.